Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami, kelompok 4 akan menelusuri Gunung Kacer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brigita Aurora Inaya Nurabiba, absen 10, dan teman-teman saya. Saya Aurelia dari Kirana, absen 9. Saya Malinda Saksira Fauzia, absen 19. Saya Airel Dirza Energia, absen 4. Saking pundi perkenalkan. Kalau saking Rembang itu wonten tugas meneliti saking SMA Negeri Sabarengko, Pak. Oh, mantap. Yeay. Tugasnya dipun tentang sing dipun apa? Tanggapi, napa dipun notasi, napa monggo kuat jawab sebisa mungkin. Arti penting Gunung Kacer bagi masyarakat itu kenapa, Pak? Wonten apa? Kayak ada yang mempengaruhi nggak kalau adanya Gunung Kacer di sini? Masyarakat ini berpengaruh nggak dengan adanya Gunung Kacer ini? Pengaruh pentingnya pengaruh gunung di desa sini maksudnya gitu. Kebetulan kan Gunung Kacer itu salah satu kawasan hutan lindung. Jadi hutan lindungnya otomatis dia salah satu paru-paru dunia kan, hutan. Kedua, kalau hutannya bagus maka mata air pun bagus, dan kebetulan orang Kajar sebagian ada yang penghasilannya dari penjualan air, terutama di kota Rembang yang dijual jajaran itu kan. Nah, airnya dari sini. Kalau sumbernya bagus kan penghasilan juga bagus, ekonomi terangkat. Terus juga untuk sektor pertanian, dari air itu kan juga penting. Pertanian itu kan kebetulan di sini penanaman buah dan bunga, dengan kenanga, kantil, melati, mawar. Kalau untuk mata air itu terutama yang paling banyak dijual itu milik tanahnya masing-masing. Tapi kalau untuk ini karena itu salah satu milik dari PDAM yang sumbernya dari atas sana dan dikelola PDAM, dan kebetulan di sini adalah salah satu orang ini yang punden belajar Sunda, akhirnya diambil dari sana. Tradisi khusus masyarakat yang berkaitan dengan Gunung Kacer maupun bukan, Pak? Kalau untuk tradisi berkaitan dengan gunung, setahu saya sih ya cuma melestarikan saja, seperti penanaman hutan. Kan dulu sempat ada pemilihan hutan ke tahun 2001 sampai 2004 yang paling parah itu dulu pemilihan hutan ilegal itu dulu. Pemilihan hutan Hampir di seluruh Indonesia loh, Mbak. Indonesia. Tahun 2001 ke 2004, dan di sana tuh sini juga ada teman-teman juga, akhirnya masyarakat mulai sadar, mulai ada kebijakan yang dibantu oleh pemerintah. Yang perlu dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi ini tuh apa, Pak? Ya melestarikan ya paling ya kita menjaga jangan sampai ada penanaman liar. Itu akan kayak penanaman. Kalau penanaman pasti ada. Tiap bulan atau? Biasanya per tahun yang bibitnya dibantu oleh perhutani sendiri yang turun tangan. Karena kawasan hutan lindung, masyarakat tidak sembarangan untuk serta masuk ke dalam situ. Cerita atau legenda apa yang masih dipercaya masyarakat tentang Gunung Kacer itu? Kalau legenda banyak sekali. Memang karena desa Kacer ini salah satu kemungkinan desa tertua juga di Lampung, yang peradabannya mulai zaman megalitikum ataupun malah sebelum megalitikum sudah ada peninggalannya, yang dibuktikan ada yang sampai ini dari generasi ke generasi. Dan yang paling besar ini adalah peninggalan dari Majapahit yang paling besar. Yang kecil yang agak runcing seperti taring itu pernah diteliti sekitar 100 Masehi.
yang pernah diteliti juga dari UGM Yogyakarta. Tapi kalau khusus yang besar satu ini ada namanya lingga. Lingga ini identik dengan Hindu dan pernah diteliti juga di era-era Majapahit. Berarti batu ini disebut seperti batu lingga itu wonten sejarah bukan Pak? Lingga itu kan simbolis dari agama Hindu kan. Kalau batu Siwa itu kan, dia Siwa itu kan Tuhan beda dengan batu lingga yang dengan negeri ataupun di luar negeri pun, khususnya untuk di Lasem, batu lingganya itu yoninya langsung bumi. Batu lingga yoninya langsung bumi. Itu hanya simbolis sebenarnya antara di dunia ini ada laki-laki ada wanita. Lingga itu salah satu bentuk simbolis laki-laki dan yoni perempuan yang dijadikan menjadi satu. Setelah itu zaman dulu dibersihkan ke keluar air suci. Jadi secara biologis pun kan sudah diterangkan bahwa terciptanya manusia adalah antara hubungan laki-laki dan perempuan, dan itu zaman dulu diperjelas, diajarkan oleh leluhur kita bahwa laki-laki dan perempuan kalau bertemu akan melahirkan sosok manusia. Tapi ada fungsinya bukan Pak? Kenapa ini sampun ditinggalkan apa? Loh, kalau ini jelas diuri-uri oleh masyarakat, bahkan dari dinas pun cagar budaya sudah turun tangan juga, sudah ikut mencatat bahwa ini adalah salah satu lingkup cagar budaya. Berarti banyak yang kayak orang-orang dari mahasiswa kan katanya dari Jakarta juga meneliti gitu. Banyak sekali. Berarti nggak dari UGM juga? Enggak, kemarin ada juga yang dari Malang, cuman hasil risetnya kita belum mengetahui, biasanya tuh dibuat untuk skripsi mereka. Oh, skripsi, oh gitu. Skripsi ataupun ujian mereka. Selain batu lingga, wonten batu apa malih Pak? Kalau dari sini sebenarnya sih banyak sekali ya untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sini. Terutama yang paling utama yang dan masih terawat sangat di sini. Berarti setiap hari ada orang yang membersihkan. Kalau setiap hari sih enggak sih, mungkin 2 hari ataupun orang yang datang itu pasti dengan kesadarannya sendiri itu membersihkan. Batu lingga kalian dulu kayak batu kursi. Oh, batu kursi. Ya, itu kan lokasinya beda-beda itu. Kalau kita lokasinya beda-beda dijadiin satu itu Beda fungsi. Beda fungsi zaman dulu itu beda fungsi. Kalau batu kursi itu adalah batu yang notabene buat duduk kan. Kursi buat duduk kan. Nah, jadi itu yang filosofinya adalah suatu lenggang atau kedudukan. Jadi itu ada untuk biasanya setelah leluhur dulu melalui pertapaan dan ilmu penempaan di area sini, beliaunya akan dinobatkan entah itu raja, senopati ataupun pejabat penting di kerajaan, beliaunya disucikan di tempat yang ada di sini. Itu satunya kan ada itu kan mata airnya itu kan batu bersih. Nah, itu adalah air yang menyucikan beliaunya yang akan datang. itu masih ada sampai sekarang ya? Masih ada. Untuk batu tapak itu adalah salah satu bentuk prasasti yang masih ada, cuman yang prasasti yang terlihat jelas entah itu dulu ada tulisannya atau enggak karena sudah tidak, yang ada terlihat jelas hanya tapak kaki, bentuk tapak kaki yang masih jelas. Kalau prasasti itu biasanya identik dengan raja. Tapi untuk raja siapa itu masih simpang siur, karena ada orang yang mengatakan di
era keislaman itu adalah dampak tapi dari Eyang Sunan. Tapi kalau kita menggeser lebih ke lama lagi, era Majapahitan itu dampak tapi dari Sang Hyang Eyang Wulu itu diperkuat dengan adanya Brilasem yang bernama Eyang Putri Dewi. Itu salah satu stepnya dari Eyang Hyang Wulu yang ada di Majapahit. Nah, karena apa? Lasem ini dulu salah satu wilayah dari Majapahit. Berarti tradisi yang apa Gunung Kajar itu penghijauan Kalau di gunungnya itu penghijauan, maksudnya karena terhitung yang ini mulai kembali. Wonten perbedaan antara memanfaatkan Gunung Kajar yang dulu sama sekarang itu wonten perbedaan berapa Pak? Kalau dari segi pemanfaatnya jelas beda karena dulu ada illegal logging yang di situ tanaman ekonomi dan tanaman aslinya tidak ada dan akhirnya digunakan untuk lahan. Kalau mau masuk ke kawasan hutan lindung itu bisa dipersarankan. Kenapa? Pastinya ini banyak pembentukan dan lain-lain karena sudah itu jajaran masih jarang di zaman manusia karena kata artinya sekarang sudah dibersihkan dan kawasan lindung. Ada pun itu ya paling kemudian dari berita masyarakat yang itu pengalaman itu biasa saja. Masyarakat itu cukup melindungi ini. Kalau nanti ada illegal logging atau apa, kita bisa menangkap pelaku, kita melaporkan ataupun nanti dia diproses secara hukum. Situ-situ menggunakan kemudian berunda ada muncul waktu bata terus waktu tapak terus gua bisu gua binatang Kalau pendampingan itu dikasih nomor gitu ya Pak? Tapi saya memang itu yang nomor 4 itu. Satu kursi Itu angka 6 itu nomor. itu salah satu peninggalan dari era Belanda 1928. Itu ada itu sebenarnya itu salah satu satuan dari sini dulunya. Sendang aslinya tuh di situ dari Sang Hyang itu dulu, Sang Asli apa lainnya yang sangat bagus dan dipercaya dari pengobatan maupun spiritualis. Matanya masih ada. Matanya masih ada tapi mohon maaf tidak bisa dibuka. Oh, nggak bisa. Hanya yang berwenang yang belum buka. Terutama dari petugas PDAM. Untuk masyarakat ataupun orang yang ingin mengambil air yang amat. itu kan dibuka untuk umum ya Pak? Nah, untuk sebelah ini untuk air. Hai guys, jadi kali ini kita udah ada di sumber mata air yang ada di Gunung Kajar. Yang boleh dibuka. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like Yang dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi